Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu barusan posting absensi di Google Classroom. Bisa absen dulu di Google Classroom ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke. Batasnya sampai jam 13.55 untuk absensinya. Mungkin PJMK bisa sambil mengingatkan di WA grup teman-temannya ya, supaya semuanya absen. Baik, Ibu. Oke, sambil saya absen manual juga. Adinia Selsa. Adinia Selsa, bisa mendengar suara saya? Suaranya tidak masuk, Adinia. Nggak bisa terdengar ya suaranya? Apa cuma saya yang nggak bisa dengar? Tidak. Mohon maaf, Ibu, agak terputus-putus. Oke. Oke, Amelia Zizka. Hadir, Ibu. Fahmi Dia Zumala. Hadir, Ibu. Oke, nomor 4. Firda Izzatul. Hadir, Ibu. Irvina. Irvina, belum ada. Irwanti. Hadir, Ibu. Lutfiah Azizatun. Hadir, Ibu. Nadia Rahma. Hadir, Bu. Nadia Rahma nomor 9. Oke. Nanda Paramita. Hadir, Ibu. Novia Sinta. Hadir, Ibu. Oke. Ratira Wadiah. Ratira, bisa mendengar suara saya? Hadir, Ibu. Oke. Sela Anggraini. Hadir, Ibu. Oke. Hadir, Ibu. Syafitri Diah. Hadir, Ibu. Ulfatul Aliyah. Hadir, Ibu. Oke, kurang Irvina saja. Absen 6. Belum hadir. Oke, PJMK minta tolong diingatkan ya, Irvina. Batasnya sampai 13.55. Kalau misal tidak bisa hadir, tolong dimintakan informasi alasannya kenapa. Ya. Baik, Ibu. Oke, sudah absensi di Google Classroom semua? Ada yang belum? Sampun, Ibu. Belum, Ibu. Yang belum segera ya, karena nanti Google Form-nya nonaktif jam 13.55. Nanti menjadi dianggap tidak masuk kuliah.
Oke, baik. Sambil menunggu yang absensi, untuk agenda hari ini adalah pertemuan yang ke-7 tentang sistem anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Akan dimulai terlebih dahulu oleh presentasi kelompok, kemudian nanti ada sesi diskusinya. Saya akan membantu mengklarifikasi jawaban dan pertanyaan yang ada di sesi diskusi, dan kemudian nanti saya lanjutkan dengan materi yang sudah Ibu posting semalam untuk memperdalam penjelasan, dan nanti kita akan selesai di jam 15.30 untuk mengerjakan post-test yang ke-7. Post-test yang ke-7 nanti isinya adalah atlas yang harus dilengkapi nama-namanya. Waktunya adalah 60 menit, 1 jam. Ada sekitar 19 nomor yang harus diisi di dalam atlas, diselesaikan dalam waktu maksimal 1 jam. Diperhatikan timingnya, jangan lupa belajar mengatur waktunya supaya tidak terlambat mengumpulkannya. Oke, supaya waktunya tidak terbuang banyak, silakan bisa dimulai untuk presentasi dari kelompok 7. Baik, Ibu, bisa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan membahas tentang sistem pencernaan. Baik, kami langsung. Bentar dulu. PowerPoint-nya masih belum muncul. Mohon maaf, Ibu, untuk PowerPoint harus dijadikan admin dulu, Ibu, sehingga bisa menampilkan PPT. Oh, sebentar. Yang mau presentasi atas nama siapa? Sela Anggraini sama Safitri, Bu. Bentar, Sela. Sela nomor berapa ya? Sebentar kok. Nomor absen 13, Ibu. Oh, ini. Sebentar. Sudah bisa? Belum? Oke. Mohon maaf, apakah sudah terlihat PPT-nya? Baik, sudah, Sela. Sudah, Sela. Moderator. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan. Kami langsung ke pemateri. Baik, untuk pemateri, Sela, silakan. Ya. Proses pencernaan. Pembagian regio abdomen. 1. Dalam bentuk kuadrat, yakni dalam bentuk kuadran merupakan bentuk garis besar dan sederhana. 2. Dalam bentuk regio. Regio digunakan untuk pemeriksaan yang lebih rinci atau lebih spesifik, yaitu dengan menarik dua garis sejajar dengan garis median dan garis transversal yang menghubungkan dua titik paling bawah dari arkus
costa, dan satu lagi yang menghubungkan dua spina iliaca anterior superior, SIAS. Dengan cara ini, dinding abdomen terbagi atas 4 daerah yang sering disebut kuadrat kanan atas, kuadrat kiri atas, kuadrat kanan bawah, dan kuadrat kiri bawah. Permukaan depan abdomen terdapat terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, bagian regio hipokondriaka, yang kedua, destra regio epigastrika, yang ketiga, regio hipokondriaka, yang keempat, regio abdominal lateralis dextra, yang kelima, regio umbilicalis, yang keenam, regio abdominal lateralis sinistra, yang ketujuh, regio inguinalis destra, yang kedelapan, regio pubica hipogastrium, yang kesembilan, regio inguinalis sinistra. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia, pengertiannya yaitu sistem pencernaan manusia, sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal, mulai dari mulut sampai anus, adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Ciri-ciri sistem pencernaan manusia. Ciri-ciri sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa sistem organ atau alat pencernaan, rongga mulut sampai rektum. Dalam melakukan proses pencernaan dibantu oleh enzim-enzim tertentu tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna. Enzim dihasilkan oleh organ-organ pencernaan. Proses pencernaan makanan dibagi atas dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Alat-alat pencernaan manusia. Saluran pencernaan rongga mulut, cavum oris, pangkal kerongkongan, faring, kerongkongan, esofagus, lambung, ventriculus, rektum dan anus, kelenjar dan kelenjar pencernaan. 1. Kelenjar ludah, 2. Pankreas, 3. Hati atau hepar, 4. Kantong empedu. Mekanisme atau proses pencernaan pada manusia. Makanan masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, terjadi proses deglutisi, kemudian ke lambung dan terjadi proses digesti. Kemudian masuk ke usus halus, terjadi proses absorpsi atau penyerapan. Dan kemudian lanjut menuju usus besar. Di usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembentukan feses. Dan kemudian sisa-sisanya akan masuk ke dalam anus, terjadi proses defekasi. Gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah gastritis, yang kedua adalah hepatitis, yang ketiga adalah diare, yang keempat adalah konstipasi, yang kelima adalah appendicitis, yang keenam hemoroid, yang ketujuh emak, dan yang kedelapan adalah tukak lambung. Sekian presentasi dari saya. Sekian dari presentasi kami. Apakah yang ingin ditanyakan kepada teman-teman? Baik, terima kasih. Silakan, ada yang bertanya? Baik, Ibu, izin bertanya. Saya Irvina. Izin bertanya pada kelompok. Tadi terdapat proses deglutisi di kerongkongan. Proses deglutisi itu seperti apa? Terima kasih. Izin tanya. Baik, pertanyaannya Irvina. Kami tampung dulu ya. Baik, Fitri. Izin bertanya ke kelompok. Ya, Novia.
Silahkan. Slide 7, apa yang dimaksud dengan gangguan pencernaan konstipasi? Sebentar ya, kami tampung dulu. Apakah jelas pertanyaannya? Ya, sudah jelas. Maaf, yang di slide 7 apa yang Izin Nah, Gangguan pencernaan konstipasi. konstipasi. Terima kasih. Ibu izin bertanya. Saya Firda Izzatul Wahida ingin bertanya kepada kelompok yang dimaksud gangguan gratitis itu apa ya? Terima kasih. Gastritis, ya. Izin Iya, Ibu. bertanya. Izin bertanya kelompok. Iya, Permukaan depan abdomen terbagi menjadi 9 regio. Salah satunya regio umbilicalis. Ini regio yang bagaimana, nggih? Terima kasih. iya, Mohon maaf, izin bertanya. iya. Pengertian penyebab penyakit appendisitis dan bagaimana cara penyembuhannya. Terima kasih. Mohon maaf malah cekecek. Appendisitis. Appendisitis. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, mohon maaf ya. Tak dari penjelasan tadi, saya ada beberapa pertanyaan, yaitu pertama, pada saat kita sedih atau lagi banyak pikiran atau masalah, tidak nafsu makan. Yang kedua, adakah makanan yang dapat menambah nafsu makan? Kalau ada, bisa dijelaskan apa saja. Terima kasih. Apa bisa dimengerti soalnya? Pertanyaannya. Oh, bisa, Vina. Ya, Baik, terima kasih. Penambah nafsu makan. apakah ada pertanyaan lagi ya? Izin bertanya. Iya, silahkan. Sariawan itu termasuk gangguan sistem pencernaan apa tidak? Jika iya, mengapa sariawan itu termasuk gangguan sistem pencernaan? Terima kasih. Kami tampung dulu. Oke, mungkin sudah cukup bisa dijawab satu persatu. Kita sampai jam 14.30 maksimal untuk sesi diskusinya. Ibu, saya Selanggra ini ingin menjawab pertanyaan dari Vina. Barusan kan mengapa ketika kita sedih itu nafsu makan kan berkurang. Jawaban saya karena saat kita sedang stres, otak akan terstimulus untuk mensekresi hormon yang mengaktifkan jaringan saraf kecemasan. Sehingga beberapa hormon stres yang dihasilkan otak seperti CRF dapat menekan nafsu makan kita. Caranya dengan mempengaruhi sistem pencernaan dan mengurangi rasa lapar. Terus yang kedua, makanan penambah nafsu makan seperti kayak jahe, kunyit, temulawak, terus sayur-sayuran juga bisa menambah nafsu makan. Apa lagi ya? Itu saja, Bu. Ya, baik. Ibu, jawaban saya ada yang salah. Oke, dari yang bertanya bagaimana? Ada yang Baik Ibu dan kelompok, saya mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Baik, langsung saya tambahkan ya untuk jawabannya, langsung saya konfirmasi. Mengapa ketika sedih bisa menyebabkan tidak nafsu makan?
jawabannya tadi sudah benar, adalah pengaruh dari hormon. Jadi memang pikiran ya, entah sedih, entah senang, perasaan takut, apapun yang terjadi di dalam berpengaruh pada pikiran kita itu akan menyebabkan adanya perubahan hormon. Nah, ketika sedih pun akan ada produksi hormon yang dapat mempengaruhi, salah satunya adalah di sistem pencernaan. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin yang ada di sistem kelistrikan. Nah, hormon di situ adalah salah satu zat yang bisa bentuknya cair. Hormon ini adalah sesuatu yang kalau di dalam tubuh itu bentuknya adalah cair dan juga memiliki molekul. Nah, dia kemudian memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik. Menghantarkan listrik itu menghantarkan apa? Berarti menghantarkan adanya rangsangan. Salah satunya adalah rangsangan lapar. Nah, jika kemudian yang berfungsi sebagai listriknya ini, hormonnya ini ada gangguan, misalnya tadi ketika sedih, produksinya menjadi meningkatkah atau produksinya menjadi turunkah, maka kelistrikannya juga akan terganggu. Ketika kelistrikannya terganggu, tidak mampu menghantarkan impuls rangsangan yang harusnya merasa lapar menjadi tidak merasa lapar. Atau justru sebaliknya, ada orang yang ketika sedih justru makannya menjadi lebih banyak. Respon rangsang itu akan semakin sensitif. Nah, itu masing-masing tubuh akan memiliki ciri atau cara kerja yang berbeda-beda. Kadang ada yang bertanya, kalau teman saya sedih, putus cinta, nggak nafsu makan. Kalau saya ditinggal cowok, makan banyak gitu. Itu sesuatu yang normal. Karena kembali lagi berhubungan dengan sistem hormon dan itu merupakan sebuah kelistrikan di dalam tubuh manusia. Itulah mengapa sebabnya ketika terjadi gangguan psikologis, apapun itu, sedih, takut, senang, maka nafsu makan adalah salah satu yang terdampak. Kemudian, apakah ada obat penambah nafsu makan? Kalau tadi yang disebutkan seperti jahe, kunyit, itu bukan obat ya, tapi itu masuk herbal. Kalau yang obat itu lebih ke arah kimiawi, yang bersifat obat bentuknya pil, kapsul gitu. Kalau yang disebutkan tadi masih berupa murni dari kunyit, jahe itu masih masuk ke dalam herbal, sifatnya beda. Jadi ada sediaan sama-sama kunyit ya, tapi dia satunya berbentuk kunyit yang diparut asli dengan kunyit yang sudah berbentuk kapsul atau pil, maka tubuh akan merespon dengan sistem yang berbeda. Ketika sediaan itu adalah alami, maka tubuh dapat membaca seberapa sih kebutuhan saya akan konsumsi dari kunyit atau jahe. Tubuh akan menyesuaikan seberapa kebutuhannya. Tetapi jika itu dimasukkan dalam bentuk obat, sudah berupa kapsul, sudah dalam bentuk pil, maka berapapun dosis yang ada di dalam pil atau kapsul itu akan langsung masuk di dalam tubuh. Bagaimana kalau dosisnya ternyata berlebih, maka akan didefinisikan sebagai racun. Nah, itu bedanya obat dengan sediaan herbal. Kalau herbal, tubuh akan menyesuaikan, saya butuhnya seberapa, maka itu yang saya ambil. Yang tidak saya butuhkan akan saya buang, tidak dianggap sebagai racun. Kalau yang disebutkan tadi berupa sediaan asli, maka itu herbal. Kalau yang dikatakan obat, berarti dia harus dalam bentuk kapsul atau pil. Nah, kemudian apakah itu dapat meningkatkan nafsu makan? Kembali lagi harus dari penyebabnya apa? Tidak nafsu makannya ini karena tadi sedihkah? Ada gangguan pikirankah? Ketika penyebabnya adalah gangguan bukan di tubuhnya, karena sedihnya, ya kalau sedih mau dikasih kunyit penambah nafsu makan sebanyak apapun ya nggak akan ngefek. Karena penyebabnya adalah dari psikologis. Tapi kalau misal itu penyebabnya adalah ada gangguan di dalam sistem pencernaannya, ya kalau misal kita berbicara tentang obat-obatan herbal itu dia sifatnya adalah menekan atau mengatasi yang bersifat inflamasi atau infeksi. Misalnya orang yang punya penyakit MAH, kemudian asam lambungnya cenderung lebih mudah untuk meningkat, nah itu bisa dinetralkan dengan konsumsi jahe atau kunyit. Nah, itu bisa diatasinya dengan herbal. Tapi kalau penyebabnya ternyata bukan di sistem pencernaan, tapi karena di pikiran, di stres, ya tidak bisa dilakukan ditolong dengan herbal atau obat-obat penambah nafsu makan. Kalau misalnya ternyata nggak nafsu makannya karena menunya kurang enak, kan beda lagi ceritanya.
Ya, kan nggak bisa. Mau dikasih obat penambah nafsu makan seperti apapun, ya orang nggak doyan. Kan begitu ya. Jadi memang untuk mengatasi nafsu makan harus dilihat kembali kepada penyebabnya terlebih dahulu. Kira seperti itu ya. Paham? Mengerti ya? Baik, paham Ibu. Terima kasih Ibu. Silakan dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, kami lanjutkan. Untuk pertanyaan dari Irvina, saya akan menjawab apa yang dimaksud gangguan gastritis. Ya, ini gangguan gastritis, peradangan pada lapisan dinding dalam lambung. Jenis gastritis yang gejalanya muncul secara tiba-tiba, berlangsung sementara, dan dapat sembuh hitungan jam, disebut sebagai gastritis akut. Bagaimana, Irvina? Mohon maaf Fitri, tadi aku tanya proses deglutisi. Oh, iya, maaf. Ya, nggak apa-apa Fitri. Ya, saya jawab yang proses deglutisi. Untuk proses deglutisi yaitu menggerakkan makanan dari faring menuju esofagus. Proses ini meliputi tahapan-tahapan yaitu fase volunter, yakni lidah menekan paralatum keras dan mengarahkan bolus atau makanan yang dikunyah ke orofaring. Fase faring yakni penutupan semua lubang kecuali esofagus akibat adanya refleks dari pusat menelan. Bagaimana Irvina? Apa kurang jelas? Baik, terima kasih Fitri. Sama-sama. Jadi deglutisi itu bahasa mudahnya apa? Istilah lebih umumnya adalah deglutisi. Deglutisi istilah awamnya atau lebih mudahnya adalah menelan. Proses deglutisi adalah sama dengan proses menelan. Gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Ibu, saya mau menjawab pertanyaan dari Novi. Novi, barusan pertanyaannya kan apa yang dimaksud dengan gangguan pencernaan konstipasi ya? Benar, salah. Konstipasi itu sama dengan sembelit. Jadi itu dapat disebabkan karena hal-hal di luar penyakit. Contohnya kayak kita tuh diet ketat, itu juga bisa mengakibatkan. Terus kekurangan cairan juga bisa mengakibatkan sembelit atau susah buang air besar. Terus kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga, itu juga termasuk. Itu aja, Nov, bisa diterima. Bisa, salah. Terima kasih, salah. Oke, baik. Saya tambahkan ya. Konstipasi sudah betul. Konstipasi itu adalah sembelit. Faktornya bisa macam-macam, mayoritas adalah tergantung dari apa yang kita konsumsi. Ya, jadi makanya kenapa kita harus cukup cairan, cukup serat dengan makan buah dan sayuran, komposisinya harus yang bagus. Kemudian konsistensi, misalnya nasi tidak yang terlalu keras, tapi dengan tingkat keempuan, kelembean yang normal ya. Itu berpengaruh terhadap bagaimana nanti kita mengalami konstipasi, sembelit atau tidak. Dan juga yang tidak boleh dilupakan adalah tentang kebiasaan defekasi atau kebiasaan buang air besarnya. Orang-orang yang terbiasa tidak buang air besar setiap hari, itu kan ada ya, dia buang air besarnya 2 hari atau bahkan 3 hari sekali, atau bahkan saya pernah menjumpai pasien saya itu ada yang dia terbiasa BAB-nya seminggu sekali. Nah, itu mungkin bagi sebagian orang yang terbiasa BAB lancar setiap hari, ketika dia melihat ada temannya yang BAB-nya 3 hari sekali, maka dia akan bilang, oh kayaknya kalau saya yang harus BAB 3 hari sekali, maka saya konstipasi, saya adalah sembelit. Tapi bagi yang sudah terbiasa dia BAB-nya 3 hari sekali, ya dia berarti tidak sembelit. Nah, itu berarti ada faktor kebiasaan di sini, karena memang defekasi atau buang air besar itu harus merupakan sebuah kebiasaan rutinitas yang tiap orang bisa memiliki pola masing-masing. Tentunya yang lebih sehat adalah yang setiap hari, karena defekasi itu merupakan pembuangan ya, proses pembuangan sisa, ibarat itu sampah yang memang bagusnya ya ibarat kita punya rumah,
buang sampah itu yang bagus ya harus setiap hari supaya bersih, dan itu menandakan bahwa sirkulasi pencernaan itu lancar. Tapi kembali lagi memang ada beberapa yang memiliki kebiasaan 2-3 hari sekali BAB-nya masih bisa dianggap normal, tidak konstipasi selama dia melakukan BAB-nya itu tidak timbul nyeri, kemudian konsistensinya tidak yang terlalu keras sehingga memicu bisa ambeien seperti itu. Tapi memang semakin lama frekuensi BAB-nya, biasanya normalnya memang akan menjadi semakin keras begitu. Kemudian kalau berhubungan dengan tugas kita sebagai bidan ya, sebagai bidan konstipasi itu banyak dijumpai ketika kapan sih gitu. Salah satunya nanti memang ketika hamil karena ada perubahan hormon. Ingat, hormon merupakan sebuah perantara kelistrikan yang bisa mempengaruhi respon dari alat-alat pencernaan salah satunya. Jadi kalau ada perubahan hormon bisa menyebabkan konstipasi. Sedih, stres apakah bisa menyebabkan konstipasi? Bisa gitu. Kalau tubuhnya meresponnya adalah kalau saya sedih saya konstipasi. Nah, bisa terjadi itu. Kemudian yang kedua lagi yang berhubungan dengan tugas bidan, biasanya konstipasi itu terjadi ketika ada perlukaan di jalan lahir. Kan kita tahu perineum yang biasanya robek ketika ada persalinan, lokasinya itu dekat dengan anus. Jadi kalau di perineum ada luka, kemudian di situ dijahit, nyeri kan, otomatis nyeri menimbulkan trauma. Ibunya takut mau BAB biasanya. Hari-hari pertama ketika habis melahirkan, proses buang air besar itu merupakan sesuatu yang horor dan menakutkan. Mau buang air besar itu membutuhkan keberanian dan niat yang luar biasa bagi seseorang yang baru pertama kali biasanya melahirkan. Nah, rasa takut itu biasanya menyebabkan nanti aja deh saya takut. Nah, akhirnya terjadi konstipasi. Itu yang justru ketika konstipasi malah jadi keras, malah jadi lebih sakit lagi gitu. Yang harus kita jelaskan ke ibunya, nyeri memang nyeri, tapi masih bisa kita atasi dengan konsumsi makanannya harus yang banyak buah, harus banyak serat, ibu harus banyak minum, dan begitu muncul dorongan untuk buang air besar, jangan ditahan. Kalau misal ibu segera BAB, maka BAB-nya akan lunak, tidak keras, dan itu tidak menyakitkan. Rasa nyeri pasti masih ada, tapi akan berangsur menjadi berkurang, akan semakin tubuh itu menyesuaikan diri dibandingkan dengan kalau itu tadi karena ketakutan, karena nggak dikasih informasi, justru malah jadi konstipasi, jadi sembelit, ibunya makin sakit gitu. Bahkan ada yang dramatis banget itu pernah karena saking takutnya BAB-nya jadi seminggu lebih ibunya nggak BAB karena saking takutnya, tidak diinformasikan juga. Akhirnya ketika pertama kali BAB, begitu kerasnya ibunya kesakitan, malah jahitannya ada yang robek lagi karena saking kerasnya BAB. Nah, akan menimbulkan masalah baru lagi. Itu ya salah satu nanti tugas kita sebagai bidan harus mampu menjelaskan pentingnya sistem pencernaan yang lancar supaya tidak terjadi konstipasi, supaya tidak timbul masalah yang baru yang berhubungan dengan kebidanan, dengan proses persalinan tadi. Gitu ya, kira-kira konstipasi. Baik, Ibu. Ya. Kembali. Silakan dilanjutkan. Baik, kami lanjutkan untuk pertanyaan dari Mala. Apa pengertian penyakit apendistis dan disebabkan apa dan cara menyembuhkan bagaimana? Apakah seperti itu, Mala? Benar, seperti itu. Baik, kami akan jawab. Penyakit apendistis merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan apendistis. Penyebabnya ialah adanya infeksi bakteri pada umbai cacing atau usus buntu. Akibatnya timbul rasa nyeri dan sakit. Dan untuk cara mengatasi penyakit apendistis yaitu pertama, hindari aktivitas berat. Kedua, tahan perut Anda. Dan yang ketiga, hubungi dokter jika obat penawar ratu. Jika penawar apa? Penawar ratu, Ibu. Apa itu? Tahu. Baca di Google. Kalau baca di Google menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tidak usah
share ya, daripada nanti ditanya nggak ngerti artinya. Kalau mencari informasi sumber dari Google, sekiranya yang bisa dipahami, diri sendiri harus paham baru menjelaskan ke temannya. Kalau memang itu nggak paham, jangan langsung dibaca, nanti malah menyesatkan. Itu ya. Ibu jadi nggak ngerti sendiri tadi apa latuk apa sih? Ya, oke. Appendicitis langsung saya tambahkan saja supaya waktunya nggak habis. Sesuatu yang istilah medis di belakangnya ada tis-tisnya, itu berarti artinya adalah peradangan atau infeksi. Appendicitis, gastritis, belakangnya diakhiri dengan tis-tis, itu berarti menunjukkan adanya infeksi atau peradangan. Nah, appendicitis itu peradangannya letaknya ada di mana? Yaitu di appendik. Appendik itu apa sih bahasa umumnya yang lebih sering didengar? Ada yang tahu? Usus, Ibu. Usus apa? Usus buntu. Usus buntu. Oke, usus buntu itu sebenarnya adalah salah satu bagian di usus yang hampir tidak memiliki fungsi sebenarnya. Jadi ketika di situ terjadi peradangan, memang akan dilakukan pemotongan dan tidak akan berefek ke yang lain, tidak mengganggu sistem pencernaan karena memang sebenarnya ada dan tidaknya usus buntu ini tidak sebesar tugas dan tanggung jawab dari usus halus, usus besar, atau bagian organ pencernaan yang lainnya. Nah, kenapa dia bisa menjadi peradangan? Tentunya ada sesuatu zat asing atau benda asing yang masuk, nyasar ke situ, dan kemudian tidak dapat diterima atau diserap oleh tubuh, sehingga menjadi didefinisikan, akhirnya dia melawannya dengan timbul infeksi, misalnya dengan adanya kemerahan dulu, ukurannya menjadi membesar, kemudian produksi leukositnya menjadi lebih tinggi di situ, kemudian akhirnya manusia yang mengalami hal seperti itu merasakan nyeri di bagian perutnya. Biasanya memang karena dia itu buntu ya, namanya aja usus buntu, terakhir nggak ada lagi saluran setelah si appendik ini, harusnya dia kosong. Kalau misalnya dia terisi sesuatu, maka tadi terjadi infeksi. Nah, terisi sesuatunya ini apa? Biasanya memang ditemukan beberapa sisa makanan seperti biji, seperti itu yang tidak mampu cerna oleh usus. Kemampuan usus setiap orang itu berbeda, sehingga ada yang kemudian bahasa gampangnya nyasar masuk ke apendis itu dan tubuh nggak bisa menyerap, terjadilah infeksi. Nah, kalau misal ada ini suka makan pedas, Bu, cabai nyasar jadi apendisitis. Tapi teman saya lebih suka cabai lagi, kok nggak apendisitis ya? Kembali lagi masing-masing kemampuan penyerapan absorpsi usus tiap orang itu berbeda, tergantung sinyal kelistrikannya, tergantung genetisnya, usianya, faktor kesehatan yang lainnya, itu yang menyebabkan kemampuan pencernaan satu orang dengan orang yang lain akhirnya menjadi berbeda, sehingga tadi pemicunya misalnya tadi makan cabai pedas bijinya itu apakah bisa menyebabkan usus buntu atau tidak. Ada yang baru nyoba-coba makan pedas udah apendisitis, yang satunya raja cabai tapi nggak apendisitis. Nah, itu memang bisa terjadi karena karakter setiap orang akan bisa berbeda-beda. Kira-kira begitu ya, hati-hati yang suka makan pedas ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu. Lanjut, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ulfa. Ulfa, barusan kan pertanyaannya, apakah sariawan itu termasuk penyakit sistem pencernaan ya? Iya, Sela. Nah, kan sariawan itu bertempat di mulut, sedangkan mulut itu merupakan organ bagian dari sistem pencernaan. Nah, jika kita mengalami sariawan, maka otomatis kita kan tidak enak makan gitu tuh. Wah, ngerti maksudnya aku. Jadi sariawan itu merupakan penyakit gangguan sistem pencernaan termasuk. Kan maksudnya. Terima kasih, Sela. Menurut bahasa aku itu, Pak. Iya. Ya, oke. Nggak apa-apa menurut bahasa sendiri, tapi kalau teman-temannya bisa paham, ya berarti bagus ya, daripada baca di Google tapi nggak ngerti artinya, temennya juga jadi ikutan bingung. Oke, jawabannya udah benar. Sariawan adalah termasuk
bukan penyakit tapi gangguan ya. Kalau penyakit itu kan terserang sesuatu ya, entah virus, entah bakteri, kemudian jadilah penyakit. Kalau sariawan biasanya karena ini kekurangan cairan bisa, kondisi mulutnya lagi kering banget, dia kurang cairan, kemudian mudah timbul luka, nah itu yang dinamakan sariawan. Kemudian pemakaian bracket, ada kawat, ada sesuatu yang asing di gigi, di mulut, itu kemudian mulut berusaha untuk beradaptasi, ada gesekan, kegigit misalnya, lagi sikat gigi, kebentur sikat giginya, bisa menimbulkan sariawan. Nah itu ada gangguan, tapi bukan termasuk nggak cocok kalau disebut sebagai penyakit, tapi itu merupakan salah satu gangguan yang ada bisa mempengaruhi ke sistem pencernaan karena memang dapat menimbulkan nyeri dan akhirnya makan menjadi tidak nikmat gitu. Padahal rasa enak itu kan sebenarnya hanya terbatas di lidah. Setelah melewati lidah ke bawah kan udah nggak terasa gitu. Paling tahu-tahu kenyang gitu aja. Nah, kita rasa tadi ya, timbul nafsu makan, timbul makan yang enak, itu memang ada di rongga mulut, dan kalau sariawan biasanya letaknya ada di situ, itu akan sangat mengganggu sekali, dan bisa mempengaruhi ke sistem pencernaan ketika seseorang tidak nafsu makannya gara-gara sariawan itu bisa berlangsung lama. Kalau cuma sehari 2 hari sih mungkin tidak sampai terjadi gangguan ya, tapi kalau itu terjadinya sangat lama, itu hati-hati di situ. Contohnya lagi sariawan itu bisa mengindikasi adanya sebuah infeksi di dalam tubuh. Contohnya adalah penderita HIV ya. Penderita HIV itu gangguan kecil seperti sariawan gitu aja, itu dia nggak bisa sembuh, nggak bisa nutup-nutup lama, bisa berbulan-bulan sariawannya. Ya, karena apa? Karena sistem imun dari orang yang memiliki sakit HIV itu kan sangat rendah sekali. Jadi hal remeh seperti menutup luka pada sariawan saja sampai tidak mampu. Nah, itu yang perlu diwaspadai jika itu terjadinya dalam durasi waktu yang sangat lama. Tapi kalau memang itu sehari 2 hari dan diketahui penyebabnya, oh ya saya emang habis kegigit gitu, oh ya saya emang lagi pakai bracket, jadi punya sariawan. Nah, itu sebenarnya masih sesuatu yang normal yang tidak sampai mengganggu ke sistem pencernaan. Begitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Oke, silakan lanjut. Apakah ada pertanyaan lagi? Masih ada yang belum dijawab? Regio umbilicalis tadi sepertinya ada pertanyaan. Enggak, Ibu ada. Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, saya mau menjawabnya, tetapi saya harus meng-share PPT Ibu biar lebih jelas. Ya, sebentar. Yang mau share PPT siapa ini? Saya Anggra ini, Ibu. Bentar, saya cari dulu namanya. Sudah bisa? Dicoba? Ya. Silakan. Suaranya belum ada. Mohon maaf Ibu, tidak disuarakan barusan. Oh ya, silakan diulangi. Nah, Via tadi pertanyaannya kan umbilikal itu permukaan depan abdomen terbagi menjadi 9 bagian regio. Salah satunya kan regio umbilikalis. Seperti itu kan Via pertanyaannya? Iya, salah. Nah, regio umbilikalis ini terletak pada nomor 5. Di tengah-tengah regio
epigastrika, regio epigastrika itu yang nomor 2, terus yang nomor 8 itu regio pubica, dan di tengah-tengah yang nomor 4 sama 6 kan, yang nomor 4 itu namanya regio abdominal dan regio abdominal lateralis destra, dan yang nomor 6 itu regio abdominal lateralis sinistra. Nah, itu di dalamnya yang umbilical itu kan terdapat organnya ya. Organnya itu namanya small intestine. Small intestine itu namanya usus halus. Usus halus itu tepatnya bagiannya itu bagian bawah duodenum. Duodenum itu adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum. Jejunum itu adalah usus kosong ya. Terus itu apa namanya ya? Sebagian juga terdapat masih mengena ke ilium tuh. Via ilium itu adalah usus penyerapan. Ngerti maksudnya, Pia? Ya, baik, salah. Jelas. Oke. Nanti jika salah. Ya. Oke, nanti untuk penjelasan lebih detailnya ada juga nanti di materi saya. Mungkin nanti akan saya ulangi ketika kita menambah materi saya ya. Regio umbilicalis itu bahasa gampangnya tuh daerah sekitar pusar, gitu ya. Besok-besok kalau misalnya ada yang sakit perut lagi ke dokter ditanya sakitnya di sebelah mana, regio umbilicalis dok, gitu. Biar dokternya heran, sekolah mana ini gitu. Jadi biar agak keren ya, regio umbilicalis itu adalah daerah sekitar pusar. Intinya gitu. Nanti kita pelajari lagi. Silakan, pertanyaan selanjutnya masih ada? Sudah ya? Habis ya pertanyaannya ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Baik, kalau pertanyaannya sudah selesai, sekarang Ibu akan, sebelum kita bahas materi, akan mengkoreksi makalahnya. Ini nanti bisa dipakai untuk bahan revisi dan juga untuk kelompok yang lain. Nih, ini makalah yang sudah masuk. Apakah semua kelompok juga sudah mendapatkan atau membaca kopi makalah dari kelompok ini? Belum, Ibu. Oh, di-share. Oke, baik. Nggak apa-apa, nanti mungkin kelompok bisa membagikan atau bisa melihat dari yang saya share ini saja, nggak masalah. Sudah kelihatan ya? Jelas ya? Baik, sudah, Ibu. Jelas, Baik, sudah, Ibu. Ini bisa dipakai juga untuk mengerjakan makalah-makalah yang lain. Jadi kalau menulis judul ya, kalau kemarin yang tertulis kan langsung judul, sistem langsung di sini cuman makalah gitu aja, sistem pencernaan pada manusia di caps lock semua. Nah, penulisan yang benar adalah yang seperti ini. Jadi makalahnya disebutkan, makalah apa? Makalah kasus pemicu ke-7 atau ke-8 kah atau keberapa gitu ya. Kemudian judulnya sistem pencernaan pada manusia. Untuk penulisan judul hanya besar pada awal katanya saja, dan pada kata penghubung itu kecil, pada, ke, dalam, di itu kecil. Yang besar adalah kata-kata yang seperti ini, sistem pencernaan manusia. Nah, dengan font yang lebih besar ya, ini 16, ini 16, 16, kemudian yang di bawahnya ini dikecilkan menjadi 14 ya, jadi 14 kan ini kan, diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah apa? Anatomi fisiologi. Kalau biologi dasar ya biologi dasar. Jadi supaya tahu ini sebenarnya mata kuliahnya apa gitu. Karena nggak menutup kemungkinan ada yang mirip-mirip gitu. Kadang ada dosennya yang sama kayak saya ini. Kemarin sempat loading gitu. Karena memang yang dipegang mata kuliahnya nggak cuma satu, harus berpikir ini anatomi fisiologi kah atau biologi dasar kah atau yang lain gitu. Walaupun memang sudah terkumpul di Google Classroom ya, tapi kaidah penulisan makalah yang bagus, yang memudahkan membaca bagi dosen maupun siswa itu harus memuat ini mata kuliahnya apa. Kemudian dosen pengampunya disebutkan juga supaya clear ini adalah mata pelajaran milik dosen siapa. Kemudian disusun oleh ya, di sini judulnya, kalau kemarin tertulisnya adalah nama kelompok. Nah, karena ini judulnya makalah, berarti bahasa yang digunakan disusun oleh gitu.
Kemudian di sini ditulis Akademi Kebidanan Jember, besar semua, alamatnya oke, dan ditulis paling bawah tahunnya 2020. Oke, untuk kata pengantar ini yang saya beri garis kuning ini tadinya tertulis caps lock semua. Jadi kalau judul, penulisan judul itu hanya besar pada huruf di depannya. Kemudian ini penggunaan kata sambungnya harus dirasakan ya. Kalau kemarin tertulisnya maka, tapi yang lebih cocok adalah di mana. Coba kita baca ya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan perkenaannya, sehingga kami dapat menulis dan menyusun makalah ini dengan judul Sistem Pencernaan pada Manusia, di mana makalah ini berisikan, nah cocok kan? Coba kalau kemarin kalimatnya dengan judul Sistem Pencernaan pada Manusia, maka makalah ini berisikan, nah sepertinya kurang cocok ya. Ini makanya ini bisa dihapus, diganti dengan di mana. Itu seni membaca. Jadi harus dicari kata penghubungnya itu yang pas. Sama seperti ini, sehingga diharapkan, kemudian anatomi fisiologi, ini mencari kata hubung yang lebih pas aja. Ini kata juganya bisa dihapuskan. Kami menyadari, gitu. Nggak usah pakai juga. Oke, untuk penulisan kata pengantar sudah betul disebutkan kotanya, bulan, dan jangan lupa diakhiri dengan penulis gitu. Nah, membuat halaman. Ini bikin halamannya masih manual nih, masih manual. Coba bisa dilihat searching di YouTube ya, jangan cari tutorial make up sama hijab doang. Cari tutorial membuat halaman pada Microsoft Word. Ya, dicari ya, di YouTube banyak itu tutorialnya. Oke? Baik, Ibu. Ya. Baik, Ibu. Masa saya yang ngajari? Enggak lah, ini pelajaran SD nih, anak saya aja bisa nih bikin halaman. Oke. Kemudian, nah ini, kok jaringan sekretor ya yang muncul ya? Harusnya kan pengertian sistem pencernaan. Nah, ini kalau daftar isinya copy paste dari makalah yang lain, jangan lupa dibaca dulu ya. Kayak gini kan jadi ketahuan ada yang belum diedit. Nih halamannya. Ini kalau misal ketikannya turun, kok turun halamannya. Berantakan satu, berantakan semua. Tapi kalau pakai sistem otomatis, dia nggak akan geser-geser. Kemudian membuat kalimat di awal adalah bentuknya paragraf. Jadi ini harus menjorok ke dalam. Tidak boleh lurus. Nah, kayak gini kan lurus semua. Lurus. Nah, ini harus bentuknya paragraf. Jadi harus ada yang menjorok ke dalam. Begitu. Kemudian kalau yang dibahas itu ada 4, maka rumusan juga 4 ya, harus sesuai. Kalau yang rumusannya 5, berarti nanti yang dibahas juga harus 5. Ini harus disesuaikan. Di sini pembahasannya di daftar isi tertulisnya 4, tapi rumusan masalahnya yang keluar 5. Satunya dari mana? Ajaib ya. Nah, ini harus sesuai. Kalau rumusan 5, tujuan juga 5. Sama. Kalau 4, ya 4 semua. Nah, ini sumber dari internet seperti ini sebaiknya lebih sedikit ya, nggak boleh terlalu banyak sumber dari internet seperti ini, dan tidak dituliskan di dalam paragraf seperti ini. Sebaiknya yang dituliskan di dalam paragraf itu adalah sumber yang berasal dari buku. Menurut sumber dalam siapa? Penulisnya Ulfa tahun 2020, begitu ya. Bukan website seperti ini. Dan jangan lupa bentuk paragraf ya, ini nggak ada paragrafnya sama sekali, jadi harus menjorok ke dalam. Nah, kayak gini, Farid 2007, nih boleh seperti itu. Kembali lagi, ini halamannya belum otomatis. Itu sudah, kemudian penulisan yang lain sudah lumayan sih. Nah, ya kayak gini kan, lihat halamannya jadi ada di tengah-tengah karena tidak otomatis. Oke. Nah, kesimpulan. Nah, kesimpulan itu sama, linear dengan tujuan rumusan masalah tadi. Kalau rumusannya 5, ya berarti kesimpulannya harus 5. Menjawab kesimpulan itu menjawab rumusan dan menjawab tujuan. Jadi harus sama. Kalau rumusannya 3, ya kesimpulannya ada 3 poin.
Itu. Ini tidak di sini tidak dituliskan dalam bentuk poin-poin sehingga terkesan tidak linier. Oke, begitu. Dan penulisan daftar pustaka ini sebenarnya masih banyak yang dari internet ya. Harusnya daftar pustaka yang bagus itu adalah didominasi dari buku. Tuh, harus lebih dari separuh itu dari buku. Internet itu 30%. Tuh. Nggak apa-apa, kita sambil belajar, diperbaiki lagi. Nanti sambil berjalannya waktu, semakin sering mengerjakan makalah, akan semakin meningkat kemampuannya untuk menulis. Gitu. Dan mohon maaf Ibu. Ya. Untuk makalahnya bukan yang itu sepertinya. Oh, yang di Google Classroom yang itu, yang saya download yang ada di Google Classroom. Oh, enggak, ada pembenahan Ibu. Lupa untuk. Oh, ada pembenahan. Pembenahannya kapan? Enggak, saya lupa untuk share di GC, Ibu. Oh, begitu. Oke, nggak apa-apa. Setidaknya tadi masukannya bisa dipakai untuk menulis makalah yang lain ya, untuk kelompok yang lain juga sama. Oke. Baik, Ibu. Oke, kita masuk ke materi. Karena kita harus selesai di jam 15.30. Sudah bisa nampak slide saya? Sudah bisa, Ibu. Baik. Bisa, Ibu. Oke, sistem pencernaan di sini akan dibahas 2 poin. Yang pertama anatominya, dan yang kedua adalah fisiologinya. Untuk anatominya akan dipelajari tentang pembagian regio abdomen, susunan seluruh pencernaan dan aksesorisnya, anatomi kelenjar-kelenjar pencernaan, dan ekskresinya. Nah, ini yang dinamakan kuadran abdominopelvikus. Tadi sepertinya waktu presentasi dibacanya kuadrat, pakai T. Yang betul pakai N ya, kuadran, bukan kuadrat. Kuadran. Terbagi atas 4 bagian besar, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Enak ya kalau pakai bahasa Indonesia, tapi begitu ketemu sama gambar, biasanya yang keluar adalah bahasa Inggris ya. Right upper quadrant, right lower quadrant, left upper quadrant, left lower quadrant. Nah, ini sebenarnya kalau diterjemahkan ya kanan atas ya berarti ini. Salah, ini kanan. Karena ini bentuknya apa? Bukan seperti orang bercermin ya. Ini kenapa right-nya seolah-olah ada di sebelah kiri? Karena ini orangnya kebalik. Kalau misalnya ini cermin, harusnya kanan sebelah sini. Tapi kalau ini kita mengibaratkan tubuh kita sendiri, bisa dilihat di perutnya masing-masing ya. Sebelah kanan ya kalau di gambar ini adalah betul di sebelah sini. Kanan, kiri, kanan, kiri. Upper berarti atas, lower berarti bawah gitu. Pembagiannya seperti ini, 1, 2, 3, 4. 4 ruangan besar. Nah, kemudian dari 4 ruangan besar itu, kemudian dibagi lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau misal ditarik garis menjadi 4 seperti ini, ya sebenarnya sama pembagiannya. Hanya ini diperinci saja. Berarti kalau ini yang masuk di kanan atas itu adalah ini, bisa di sebelah sini, dan sebagian epigastrik ini. Ini bagi 2 begini. Kalau misal diselaraskan dengan yang 4 kuadran tadi. Ini hanya pembagian yang lebih kecil saja. Ya, right hipokondriak region, epigastrik, kemudian ini masih sama hipokondriak, ini adalah sekitar pusar tadi. Ya, sekitar pusar itu bisa dibagi menjadi tengah, kanan, dan kiri. Kalau yang ini adalah yang dekat dengan pintu panggul, sudah dekat dengan organ reproduksi, ini adanya di bagian bawah, dibaginya di tengah, kanan, dan kiri. Nah, diperinci lagi. Ini kan kelihatan ya, yang warna ungu ini adalah garis yang sama dengan garis ini. 6 regio ini apa saja organ yang ada di dalamnya. Ini murni hafalan ya. Jadi mata kuliah anatomi fisiologi ini adalah sesuatu yang membutuhkan dibaca, sesuatu yang butuh
nanti kalau ujian yang memang harus ada beberapa yang dihafalkan, semakin sering dibaca akan semakin ingat. Dengan mengingat nanti bisa hafal. Kalau hanya dengan sekali pertemuan ini saja, ya memang tidak bisa untuk hafal. Ini sesuatu yang perlu diulang, diulang, dan diulang. Jadi tugasnya harus gemar membaca dalam mata kuliah ini. Nah, untuk regio yang di kanan atas, ini ada liver, ada gallbladder, kemudian di sini ada small intestine. Kalau yang di bawah ini tadi ada appendix atau usus buntu. Kemudian di sini ada diafragma. Kalau diafragma ini sebenarnya tulang yang melindungi sistem pencernaan, tapi dia bukan termasuk organ pencernaan. Kemudian ada transfer colon of large intestine, descending colon of large intestine. Ini bisa banyak kalau mau cari sumber referensi dari Google yang dicari bahasa Indonesianya ada. Gitu. Ini harus sesuatu yang sering dibaca, sering dipraktekkan. Nanti ada praktek mengisi atlas. Itu adalah salah satu cara memicu supaya kita memahami atau mau tidak mau akhirnya membaca. Oke, susunan pencernaan dan aksesorisnya. Sistem pencernaan manusia tersusun atas berbagai macam organ untuk mencerna dan menyerap sari makanan yang telah dicerna tadi. Pencernaan makanan terjadi secara bertahap untuk memecah makanan menjadi bagian penyusunnya. Organ pencernaan manusia itu terdiri mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Nah, selain organ utama manusia, pencernaan ini tadi, manusia juga memiliki organ aksesoris, yaitu organ yang secara tidak langsung mencerna makanan, namun memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu pankreas, kemudian empedu atau bahasa medisnya gallbladder, dan juga hati atau liver. Jadi ketiga organ ini bukan termasuk berperan untuk mencerna, tetapi dia mempengaruhi pencernaan. Ya, jadi dia fungsinya tidak secara langsung mencerna, tidak secara langsung dia menggiling, kemudian atau meremas makanan itu seperti tugasnya usus, tidak, tetapi dia adalah sebagai pelengkap atau aksesoris disebutnya di sini. Kita akan membahas satu persatu. Nah, ini tempatnya ya. Ini liver, ini gallbladder atau kantong empedu ya, empedu, gallbladder, dan juga liver atau hati. Ini pankreas, ini empedu, ini hati. Tuh, jadi kalau sakit hati saya sebenarnya bukan di dada ya tempatnya, ada di sini bagian perut. Gitu. Nah, kita bahas dulu yang pankreas. Pankreas terletak di bawah lambung, merupakan organ yang berlekuk-lekuk yang berwarna kuning kecoklatan. Ini ya, kuning kecoklatan berlekuk-lekuk ada di dekatnya lambung, itu namanya pankreas. Pankreas merupakan pabrik untuk hormon dan enzim. Dia pabriknya hormon dan enzim. Ingat, hormon dan enzim merupakan sesuatu yang memiliki muatan listrik. Untuk apa? Untuk menyalurkan rangsangan. Ya, masih berhubungan dengan pelajaran yang kemarin ya. Dalam hubungannya dengan pencernaan, pankreas akan menghasilkan enzim. Nah, ini dihafalkan. Namanya tripsinogen, kimotripsinogen, prokarbosipeptidase, lipase, dan amilase. Ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Enzim tersebut akan dikeluarkan dari pankreas ketika usus halus kemasukan kime atau bubur makanan yang berasal dari lambung. Bagaimana prosesnya? Nah, ini. Kime atau bubur makanan dari lambung, jadi makanan kalau sudah masuk ke lambung nanti berubah menjadi bubur ya, dia menjadi bentuk halus begitu. Nah, setelah bentuknya jadi bubur, dia akan masuk ke dalam usus. Ini sambil dibayangkan ya, semuanya harus melamun ini kalau belajar anatomi ini. Masuk ke usus. Nah, ketika masuk di usus, dinding usus itu melepaskan hormon kolesitokinin melalui peredaran darah. Kemudian dia akan jalan mencapai ke pankreas. Nah, kolesitokinin memicu pelepasan enzim-enzim di dalam pankreas. Jadi tadi hormon yang ada di usus itu
ngajak hormon yang ada di dalam pankreas. Jadi dia bersahabat nih sama hormon yang ada di dalam pankreas. Ketika dia udah ngajak temennya, enzim disalurkan melalui usus halus untuk mencerna makanan secara kimiawi. Jadi hormon yang ada di usus ngajak temennya yang ada di pankreas bersama-sama untuk memproses bubur tadi yang ada di usus. Seperti itu. Nah, hormonnya apa aja yang diajakin? Yang ini, tripsinogen, kemudian kimotripsinogen, prokarboksipeptidase. Ini semua hormon itu merupakan enzim yang bentuknya belum aktif. Jadi enzim yang ada di pankreas ini, yang diajakin sama si kolesitokinin itu ada dalam bentuk yang belum aktif. Ya. Ketika dikeluarkan menuju usus halus, enzim tersebut akan diaktifkan oleh enzim enterokinase yang dihasilkan oleh dinding halus. Jadi ibaratnya motornya masih mati, belum bisa dipakai. Di starternya ya diaktifkannya dengan enzim yang namanya enterokinase. Nah, ini perubahan namanya ketika belum aktif namanya tripsinogen. Ya, tripsinogen ini. Ketika sudah aktif, ketika udah di starter, udah dinyalain, namanya tripsin. Kalau kimotripsinogen, ketika diaktifkan, namanya kimotripsin. Kalau prokarboksipeptidase, diaktifkan, namanya menjadi karboksipeptidase. Apa fungsinya? Tripsin dan kimotripsin bentuk yang aktif ya, adalah untuk memecah protein menjadi proteosa dan pepton, potongan kecil protein. Jadi protein itu tadi ketika masih dalam bentuk bubur itu adalah bentuknya masih besar, kemudian harus dipecah menjadi potongan-potongan. Kalau karboksipeptidase itu memecah protein menjadi proteosa, pepton, dan asam amino tunggal. Jadi intinya adalah memecah ke dalam bentuk yang lebih sederhana, lebih kecil lagi yang dapat dipergunakan oleh tubuh. Karena tubuh itu kan sebenarnya ketika mencerna makanan itu adalah terjadi reaksi kimia. Nah, kalau pernah tahu yang namanya reaksi kimia itu kan pasti adalah berbentuk molekul-molekul kecil. Nah, makanan yang kita makan kan bentuknya ketika masih kasat mata adalah bentuk nasi, bentuk roti, itu kan besar banget, utuh. Ketika di dalam lambung, dia dirubah menjadi bubur. Ketika harus diserap ke tubuh, ke peredaran darah, digunakan oleh jantung dan organ-organ yang lain, dia harus berupa senyawa kimia. Nah, dipecahnya adalah melalui hormon-hormon ini tadi. Tanpa ada pemecahan itu, nggak bisa dipakai sama tubuh. Intinya seperti itu, cuman penamaan-penamaannya, hormon-hormonnya ini, jangan takut ya kena istilah-istilah seperti ini, karena pada dasarnya ini memang butuh dibaca, butuh dihafalin. Ketika nanti misal ujian, ya harus buka buku memang. Kemudian lanjut ke kantong empedu. Kantong empedu merupakan gudang kecil tempat menyimpan empedu yang terletak tepat di bawah hati. Empedu dihasilkan dari perombakan sel darah merah yang telah tua dan mati, dicampur dengan zat-zat yang lain. Hemoglobin dalam sel darah merah akan dirombak oleh hati menjadi pigmen empedu yang kemudian disimpan di dalam kantong empedu. Ini adalah alurnya ya. Bubur makanan tadi yang ada di lambung itu masuk ke dalam usus ya tadi. Nah, di dinding usus tadi ada hormon yang berhubungan yang pertama tadi kan yang ini yang berhubungan dengan pankreas, namanya ada kolesitokinin. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang kantong empedu, beda lagi namanya, adalah sekretin. Nah, hormon ini adalah memicu pelepasan cairan empedu dan garam empedu untuk menuju ke usus halus. Gunanya apa sih sebenarnya? Nah, di dalam usus itu kan ada makanan-makanan tentunya yang mengandung lemak ya, pencernaan lemak. Lemak bisa berasalnya dari macam-macam ya, kita minum susu, kandungan margarin, makan bakso, itu adalah sesuatu contoh-contoh yang banyak mengandung lemak. Nah,
Lemak itu kan sifatnya tidak larut air, ya. Ibarat lemak itu kalau kita membayangkan itu minyak. Minyak itu dia tidak larut air, sedangkan komposisi tubuh manusia itu sebagian besar adalah air. Jadi bagaimana komposisi tubuh manusia sebagian besar air, tapi kemudian yang masuk makanannya bentuknya lemak, bentuknya minyak. Nah, bagaimana cara bisa melarutkannya? Maka dibentuklah tadi garam empedu. Fungsinya garam empedu ini kalau kita mengibaratkan air dan minyak yang tidak bisa bersatu, garam empedu itu seperti deterjen, seperti sabun. Fungsinya adalah untuk melarutkan lemak untuk dapat dicerna oleh enzim lipase. Itu. Jadi intinya si garam empedu yang diproduksi di dalam empedu tadi adalah sebagai pelarut lemak. Itu. Pelarut lemak supaya dapat dicerna oleh tubuh. Nah, sisanya, sisa empedu, kalau kita lagi nyuci berarti busanya ya keluar bersama feses. Empedu menyebabkan feses berwarna kekuningan. Tuh. Nah, organ aksesoris selanjutnya adalah hati. Terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Sari-sari makanan yang diserap usus tidak langsung diedarkan ke seluruh tubuh, namun dibawa dulu menuju hati untuk mengalami proses sebagai berikut. Detoksifikasi racun-racun yang berbahaya bagi tubuh, seperti obat-obatan yang kadarnya berlebihan, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Sesuatu yang masuk berupa obat-obatan dapat dideteksi sebagai racun jika kadarnya berlebihan. Kemudian ada proses penyimpanan vitamin larut lemak, yaitu A, D, E, dan K. Penyesuaian kadar gula sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Gula yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati. Pembentukan protein, karbohidrat, dan lemak. Ketiga zat tersebut dapat dibentuk di hati ketika tubuh mengalami kekurangan atau defisiensi. Hati juga menjadi tempat produksi protein plasma darah, seperti albumin, protrombin, fibrinogen, dan juga heparin. Selain itu, hati menjadi tempat pembentukan pigmen empedu yang berasal dari perombakan hemoglobin sel darah merah. Pigmen empedu berasal dari perombakan bagian heme dari hemoglobin, sedangkan atom Fe yang terdapat pada heme tersebut akan digunakan untuk membentuk hemoglobin baru. Jadi ini gambarnya. Jadi di dalam sel darah itu kan ada yang namanya sel darah merah. Sel darah merah itu yang cenderung lebih sering kita dengar adalah berapa sih kandungan hemoglobinnya, kan seperti itu. Nah, sebenarnya di dalam sel darah merah ini adalah tersusun dari berjuta-juta molekul hemoglobin. Nah, molekul hemoglobin itu tersusun atas ada yang namanya heme, ada yang namanya Fe. Nah, kalau ini hemoglobin ini ada usianya. Ada usianya. Jadi dia setiap 1 bulan sekali atau 20 hari itu akan memperbarui dirinya. Memperbarui dirinya yang tidak terpakai, dia akan dirombak. Nah, yang dirombak itu hemenya. Yang dirombak itu hemenya, yang tetap akan digunakan adalah intinya atau Fe-nya ini digunakan untuk membentuk hemoglobin yang baru. Nah, perombakan hemenya ini ya yang harus diperbarui tadi itu akan diproses di empedu. Tuh. Sedangkan intinya, Fe-nya akan digunakan untuk membentuk hemoglobin yang baru. Jadi sel darah merah itu jangan lupa ada hemenya, ada Fe-nya. Yang masih dapat berfungsi terus itu Fe-nya. Sedangkan heme ini harus diperbarui setiap 20 hari atau 1 bulan sekali. Nah, kita lanjut ke anatomi kelenjar-kelenjar pencernaan dan ekskresinya. Kelenjar pada pencernaan merupakan kelenjar atau getah yang dihasilkan oleh organ tubuh. Kelenjar tersebut membantu pencernaan makanan dalam proses pencernaan.
Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, kelenjar getah lambung, hati, pankreas, dan juga kelenjar usus. Jadi organ-organ pencernaan ini menghasilkan, kalau ini lebih mudahnya tuh menghasilkan getah, menghasilkan lendir. Sekali lagi, lendir, bentuknya cair. Berarti kalau bentuknya cair, dia memiliki muatan listrik. Fungsinya untuk apa? Persinyalan, untuk menangkap rangsangan, memberikan respon, itu ya. Jadi organ-organ ini sebenarnya bisa berfungsi satu sama lain, bisa memberikan instruksi antar satu organ dengan organ yang lain melalui sistem kelistrikan. Listriknya didapati dari mana? Dari getah. Dari sebuah cairan yang dihasilkan oleh organ-organ di dalam pencernaan. Diawali dari mulut. Di mulut ada kelenjar ludah atau saliva ya, kelihatan banget kan di dalam organ mulut itu kan ada sesuatu yang selalu basah, yaitu kelenjar ludah atau saliva. Terdiri dari kelenjar parotis. Kelenjar ini terletak di bawah depan dari telinga. Ini letaknya di sini. Di antara prosesus mastoideus kiri dan kanan os mandibular. Duktusnya bernama ductus tensoni, keluar dari glandula parotis menuju ke rongga mulut melalui pipi atau musculus buccinator. Sebenarnya yang lebih untuk diketahui adalah posisinya saja. Kalau untuk letak-letak yang lain ini adalah bisa dibaca atau memang butuh hafalan. Kemudian ada kelenjar submaxillaris atau submandibular. Di sini tempatnya lebih ke bawah lagi. Kelenjar ini terletak di bawah rongga mulut bagian belakang. Duktusnya bernama ductus Whartoni. Letaknya di sebelah sini. Kemudian ada kelenjar sublingualis. Kelenjar ini terletak di bawah selaput lendir dasar rongga mulut. Ada di sini. Dan mengalir di dasar rongga mulut. Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Kenapa saat kita pedas banyak sekali lendir di dalam mulut, Ibu? Oke. Sebenarnya pedas itu bukan termasuk rasa yang dapat dideteksi oleh mulut, ya. Yang didapat dideteksi oleh mulut kalau pernah belajar tentang sistem penginderaan di lidah, itu yang ada itu asin, manis, sama pahit, ya. Kecut ada. Tapi pedas itu bukan termasuk rasa. Pedas itu merupakan sensasi panas, ya, sensasi panas yang kemudian di dalam lidah itu dideteksi atau diterjemahkan sebagai adanya peningkatan suhu yang berbeda daripada suhu makanan pada umumnya. Nah, peningkatan suhu atau adanya panas itu otomatis karena kelenjar ini adalah isinya cairan, ya, sesuatu yang bersifat cair, kalau ada yang panas, akhirnya apa? Meleleh. Jadilah ludahnya kemudian menjadi banyak, atau sekedar kita membayangkan makanan pedas aja rasanya langsung ngiler gitu. Nah, itu tuh karena sensasi pedas itu sebenarnya bukan merupakan rasa, tetapi pedas itu merupakan sensasi panas, diterjemahkan panas oleh lidah. Seperti itu. Itu pertanyaannya? Baik, terima kasih, Ibu. Oke. Faring atau kelenjar limfe? Kelenjar limfe banyak mengandung limfosit dan merupakan pertahanan terhadap masuknya kuman terhadap tubuh atau infeksi. Fungsi dari kelenjar limfe adalah menyaring cairan limfe dari benda asing, pembentukan limfosit, membentuk antibodi, pembuangan bakteri, dan membantu reabsorpsi dari lemak. Kelenjar limfe ini ya adanya di faring. Dekat dengan kelenjar tiroid ya, ada di dekat leher itu. Kemudian turun lagi ke lambung. Di lambung ada kelenjar lambung. Jadi lambung itu nama organnya. Kalau kelenjar lambung berarti adalah bagian di dalam lambung yang dia tugasnya mengeluarkan cairan. Nah, apa cairan yang dihasilkan berupa 4 enzim, yaitu ada pepsin, renin, HCl atau asam klorida, dan juga lipase.
Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton, protease, polipeptida. Kalau renin mengendapkan kasein atau keju dari air susu, dan juga dapat mengendapkan zat-zat lain yang sifatnya mirip seperti keju ini. Kemudian ada HCl atau asam klorida, fungsinya adalah membunuh kuman serta mengaktifkan kerja dari pepsin, menyederhanakan makanan yang keras dan berserat, merangsang sekresi getah di usus. Kemudian ada enzim lipase, merupakan enzim yang berfungsi untuk mengubah zat lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Itu hafalan banget ya materinya. Untuk kelenjar hati, merupakan kelenjar terbesar yang terdapat dalam tubuh manusia. Fungsi hati yaitu menghasilkan empedu yang dapat menawarkan racun dalam tubuh, mengubah protein, membentuk empedu, menghancurkan zat-zat yang berbahaya, dan tempat penimbunan zat makanan dari darah, dan penyerapan unsur besi dari darah yang telah rusak. Tadi ya, heme yang telah dirombak tadi ya. Kemudian lanjut ke kelenjar pankreas. Jadi ini adalah kuning, ini adalah pankreasnya. Nah, di dalamnya ada kelenjarnya, ada sesuatu yang berfungsi menghasilkan cairan. Apa yang dihasilkan? Ada enzim amilase, lipase, dan juga tripsin. Untuk fungsinya harus dibaca dan dihafalkan. Untuk usus halus, kelenjar pada usus halus menghasilkan beberapa enzim, sukrase, maltase, laktase, dan peptidase. Nah, itu tadi adalah anatominya ya. Sekarang kita ke fisiologi atau fungsi-fungsinya. Gerakan dan sekresi pada gastrointestinal. Kita ke gerakan dari gastrointestinal dulu. Ada yang namanya gerakan propulsif atau peristaltik atau gerakan meremas, ya. Makanan bergerak maju sepanjang saluran dengan kecepatan yang sesuai untuk terjadinya pencernaan dan absorpsi. Rangsangan yang dapat menimbulkan gerak peristaltik antara lain peregangan usus, iritasi epitel pelapis usus, sinyal saraf ekstrinsik terutama parasimpatis, refleks minterikus atau refleks peristaltik, dan gerakan peristaltik ke arah anus, hukum dari usus. Jadi, dan juga ada gerakan mencampur. Pada intinya, gerakannya itu seperti gerakan orang meremas. Nah, itu yang dilakukan di sepanjang usus sampai ke arah anus. Tuh, jadi kalau ada orang sakit diare, kenapa rasanya perutnya seperti diremas-remas? Ya, karena memang gerakannya adalah gerakan seperti orang sedang meremas. Itu yang terjadi di sepanjang usus. Nah, yang menjaga, jadi gerakan peristaltik itu menjaga agar isi usus tetap tercampur setiap waktu. Pada beberapa tempat, gerakan peristaltik sendiri menimbulkan sebagian besar pencampuran. Jadi otomatis secara tidak langsung setelah diremas-remas itu selain dia juga bergerak, turun dari satu organ ke organ yang lain, dan fungsi yang kedua adalah supaya itu menjadi tercampur. Pada tempat lain, kontraksi konstriktif yang lebih berperan dalam proses pencampuran. Namun, ada pula yang melibatkan kedua proses tersebut. Jadi, selain proses peristaltik, nanti di tempat-tempat tertentu ada yang namanya kontraksi konstriktif. Kontraksi konstriktif ini sebenarnya ya sama, intinya dia memiliki kemampuan untuk menggerakkan organnya. Jadi, setiap ada sesuatu yang masuk di situ, baru dia bergerak. Itu namanya kontraksi konstriktif. Ada yang masuk dulu, baru dia bergerak. Kalau peristaltik, ini secara otomatis akan berlangsung terus. Ada atau tidak di dalamnya, dia akan terus bergerak. Itu bedanya. Nah, untuk sekresi gastrointestinal, kalau tadi adalah pergerakannya, kalau ini sekresi, apa sih yang dikeluarkan? Ada HCl, ada sel-sel partikel, secara aktif mengeluarkan HCl dalam lumen lambung. HCl dihasilkan di lambung. Fungsi HCl dalam proses pencernaan adalah mengaktifkan prekursor enzim pepsinogen menjadi pepsin dan membentuk lingkungan asam untuk aktivitas pepsin, membantu penguraian serat otot
dan jaringan ikat. Bersama dengan lisozim, bertugas mematikan mikroorganisme dalam makanan. Jadi, fungsi dari HCl ini karena dia bersifat asam, salah satunya dapat mematikan mikroorganisme dalam makanan. Misalnya makan makanan yang lupa nggak dicuci, jadi ada mikroorganisme masuk. Nah, ini memang dapat dihancurkan oleh HCl. Tapi dalam kondisi tertentu, kalau mikroorganismenya yang terlalu banyak, ya akhirnya perutnya menjadi nyeri. Karena HCl-nya otomatis diproduksi dalam jumlah yang banyak. Nah, kandungan asam yang tinggi itu dapat menyebabkan lambung menjadi teriritasi, sehingga menimbulkan nyeri. Sekresi selanjutnya adalah pepsinogen. Pada saat diekskresikan dalam lambung, pepsinogen mengalami penguraian oleh HCl menjadi bentuk aktif, yaitu pepsin. Pepsin berfungsi dalam pencernaan protein untuk menghasilkan fragmen-fragmen peptida. Karena fungsinya memecah protein, maka peptid dalam lambung harus disimpan dan disekresikan dalam bentuk inaktif, agar tidak mencerna sendiri sel-sel tempat ia terbentuk. Kemudian ada sekresi mukus. Mukus berfungsi sebagai sawar protektif untuk mengatasi beberapa cedera pada mukosa lambung. Ada juga sekresi gastrin. Di daerah kelenjar pilorus, lambung terdapat sel G yang mensekresikan gastrin. Intinya, cairan-cairan yang dibentuk oleh lambung itu adalah digunakan untuk makanan dirubah menjadi bentuk bubur atau bentuk halus, dan juga karena dia adalah pertama kali organ yang menerima makanan setelah dicerna oleh mulut, dia harus dapat disaring bakteri-bakterinya, jangan sampai berlanjut ke organ pencernaan yang selanjutnya. Nah, selanjutnya pencernaan secara mekanis dan enzimatis. Pencernaan mekanik itu adalah proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi lebih kecil dengan bantuan alat-alat pencernaan. Alat yang membantu pencernaan mekanik itu gigi, lambung, dan juga usus. Intinya adalah memecah dari besar menjadi kecil. Itu yang disebut pencernaan mekanis. Kalau pencernaan kimiawi, nanti yang melibatkan enzim. Ada reaksi kimia. Pencernaan mekanik menjadi lebih mudah karena adanya saliva atau air ludah dan getah lambung. Pencernaan mekanik dibantu oleh gerakan saluran pencernaan seperti peristaltik, segmentasi, dan gerakan ayun atau pendular. Gerakan ini memungkinkan makanan didorong, diremas, dan dicampur. Didorong, diremas, dan dicampur. Ini gerakan yang ada pada pencernaan mekanis. Untuk penyerapannya, karbohidrat itu akan dipecah menjadi 4 bentuk, monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, pencernaan karbohidrat ini terjadi mulai dari mulut, duodenum, jejunum, dan ileum. Masing-masing pemecahan ini menghasilkan zat yang lebih kecil. Masing-masing ini ada namanya dan ada fungsinya sendiri-sendiri. Ini tugas baca ya, ini nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian, kekurangan karbohidrat dalam jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya kurang gizi. Sedangkan apabila terlalu berlebih dapat menimbulkan obesitas. Jadi, zat-zat yang dipecah ini sebenarnya adalah sudah difungsikan dengan kebutuhan tubuh, di mana letak glukosa berfungsinya, maltose, dan lain sebagainya. Tapi jika berlebih, maka ini akan ditimbun, dan ini yang dapat menyebabkan kegemukan. Jadi sumber kegemukan itu adalah dari sumber karbohidrat. Kalau kita makan karbohidrat, sumber karbohidrat itu contohnya kan dari nasi, kentang, jagung. Nah, cuman perbedaannya adalah apa yang membedakan kemudian kalau makan kentang akan lebih jauh lebih sedikit resiko obesitasnya dibandingkan dengan nasi, karena ada perbedaan pemecahannya di sini. Kalau nasi itu adalah tinggi di glukosanya. Kalau kentang, dia adalah tinggi di patinya.
Sedangkan yang menyebabkan gemuk adalah lebih kepada penimbunan dari glukosa. Seperti itu. Nah, ini sudah tadi. Kemudian lemak atau lipid ya dapat dipecah juga menjadi bentuk sederhana, kompleks, dan juga turunan. Masing-masing lemak ini memiliki fungsi tersendiri di dalam tubuh. Kemudian tempat pencernaannya ada di lambung, duodenum, dan juga usus halus. Pada prinsipnya adalah sama, ketika dia dalam jumlah yang cukup, dia akan berfungsi di dalam tubuh dengan baik. Dalam jumlah yang besar, dia akan ditimbun di dalam tubuh. Dapat menimbulkan penyumbatan, kemudian dapat menimbulkan kegemukan juga bisa lemak ini. Jadi segala sesuatu intinya di dalam tubuh itu konsumsinya harus dalam jumlah yang tepat. Sesuatu yang berlebihan pasti akan menimbulkan masalah. Nah, kemudian protein diklasifikasikan ada serabut, globular, dan juga konjugasinya. Nah, asam amino, protein itu sebenarnya kalau di dalam proses pencernaan, maka berubah istilahnya menjadi asam amino. Asam amino ini adalah prosesnya di dalam tubuh, dia adalah digunakan sebagai penyusun dari komposisi tubuh. Ibarat orang yang membangun rumah, protein ini merupakan batu bata. Jadi dia adalah sistem penyusun yang utama di dalam tubuh manusia. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau lemak berpengaruh pada kolesterol, Ibu? Ya, betul. Kalau lemak, kolesterol itu merupakan salah satu bentuk pemecahan dari lemak. Jadi lemak ini, nah lemak itu dipecahnya menjadi bentuk bermacam-macam ini. Salah satunya adalah dapat dipecah menjadi kolesterol. Seperti yang disampaikan tadi, kalau kita memakan sesuatu itu dalam jumlah yang berlebihan, makan lemak yang dalam jumlah berlebihan, maka sebagian besar akan ditimbun karena tidak digunakan oleh tubuh. Nah, penimbunannya itu adalah dalam bentuk kolesterol. Kolesterol itu adalah lemak yang sifatnya dapat mengendap di dalam pembuluh darah. Sehingga tadi dapat menimbulkan keluhan-keluhan kalau kolesterol tinggi, nanti suatu saat sumbatannya besar, maka aliran darah tidak lancar, bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan darah tinggi. Seperti itu. Jadi kolesterol itu merupakan salah satu bagian dari pemecahan dari lemak. Seperti itu. Bisa dipahami? Terima kasih, Bu. Oke. Pengaturan sistem pencernaan oleh syaraf dan hormon. Yang pertama di sini nanti ada kolesitokinin, sekretin, dan juga peptida penghambat asam lambung. Nah, untuk yang pertama ini, dia disekresikan oleh sel I, namanya, di dalam mukosa duodenum dan jejunum, dalam usus ya, ini sebagai respon terhadap pemecahan produk lemak, asam lemak, monogliserid di dalam usus. Efeknya, kontraksi kandung empedu, menghambat motilitas lambung agar empedu mengemulsikan lemak, dan memberi cukup waktu untuk pencernaan lemak di usus bagian atas. Jadi memberi waktu, jadi ini hormon ini adalah berfungsi untuk menghambat motilitas lambung. Jadi kerjanya lambung ini supaya sinkron dengan organ-organ yang lain. Jangan sampai lebih cepat daripada kerja dari organ yang lain. Kalau dia lebih cepat, otomatis kan kerjanya akan menjadi lambungnya menjadi cepat kosong. Kalau lambungnya menjadi cepat kosong, orang akan menjadi mudah lapar. Padahal kerjanya belum sampai ke usus, makanannya belum sampai dicerna ke usus, tapi karena kerja lambungnya terlalu cepat, maka respon tubuh akan merasa lapar lagi, padahal belum dikeluarkan, belum selesai dicerna. Itu yang dicegah oleh hormon kolesitokinin. Jadi kecepatannya harus stabil. Kemudian ada sekretin, peptida, ini bisa dibaca sendiri nanti.
ini sifatnya adalah hafalan ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, defekasi atau buang air besar ya, itu setelah terjadi pencernaan pasti dilanjutkan dengan defekasi. Proses defekasi adalah proses yang didahului oleh transportasi feses ke dalam rektum yang mengakibatkan ketegangan dinding rektum dan merangsang terjadinya defekasi. Jadi intinya ibarat ini kapasitas usus, kapasitas dari lambung, dia sudah semuanya berada dalam kapasitas yang maksimal, sudah tidak bisa menampung lagi, sehingga harus dikeluarkan melalui defekasi atau buang air besar. Kelainan sistem pencernaan, sudah ya tadi ini appendicitis, diare. Nah, diare ini adalah sebuah penyakit atau gangguan di mana penderita mengalami rangsangan buang air besar yang terus-menerus dari tinja atau feses yang masih memiliki kandungan air yang berlebih. Jadi harusnya kandungan airnya itu harusnya diserap oleh tubuh, tetapi karena ada gangguan dari mikroorganisme, gangguan dari penyerapan tubuh karena ketidakseimbangan hormon, gangguan dari bakteri, maka air yang seharusnya diserap ikut keluar dalam feses. Terjadilah yang namanya diare. Maka dari itu, kenapa? Karena kandungan airnya ikut keluar, orang yang diare disarankan lebih memperbanyak minum, karena untuk mengganti kehilangan cairan yang terlalu cepat itu tadi. Gastritis, atau disebut dengan MAH, ini tadi juga sudah. Intinya yang belakangnya tis-tis itu adalah terjadi peradangan. Seperti ini, terjadi luka di dalam lambung, bisa juga karena HCl yang tinggi. Orang dengan sakit MAH, itu juga bisa disebut dengan gastritis. Heartburn atau sensasi panas, perasaan terbakar yang menyakitkan di dada atau tenggorokan, atau bisa disebut perasaan seperti orang panas dalam. Ini terjadi ketika asam lambung ke kerongkongan punggung, tabung yang membawa makanan dari mulut ke perut manusia. Di situ tempat menjalarnya. Heartburn biasanya dikaitkan dengan regurgitasi asam lambung atau reflux lambung, yang merupakan gejala utama dari penyakit gastroesophageal reflux. Jadi gini, lambung tadi kan ada yang namanya bubur lambung. Makanan yang dicerna akan berubah menjadi bentuk bubur. Nah, lambung ini kan memiliki kapasitas. Kalau kemudian kapasitasnya itu terlalu overload, makan yang terlalu banyak banget ya, kapasitas lambungnya menjadi sangat penuh, sebagian ini bisa kembali. Nah, padahal makanannya yang sudah dicerna di sini yang dalam bentuknya bubur itu sudah mengandung enzim-enzim tertentu yang harusnya dipersiapkan untuk turun ke bawah. Tapi dia karena kapasitasnya berlebih, dia bisa kembali ke atas. Kembali ke atas. Nah, ini sebenarnya tidak boleh. Karena enzim-enzim ini, kalau dia kembali ke atas, akan menyebabkan perasaan panas atau terbakar. Yang seharusnya itu tidak dirasakan ketika makanan itu turun ke bawah. Nah, itu jadi kita kalau kembali ya, sesuatu yang berlebihan itu adalah tidak baik. Makan makanan itu dalam kapasitas atau komposisi yang secukupnya supaya tidak terjadi perasaan terbakar ini tadi. Karena kembali ke atas. Harusnya ke bawah, dia kembali ke atas. Konstipasi sudah dijelaskan tadi. Ulkus peptikum mirip seperti gastritis. Jadi ini lambung yang sehat. Kalau terjadi ulkus, berarti dia terjadi borok atau luka di dalam ulkus. Ini bisa karena ada gangguan dari mikroorganisme, bisa karena produksi HCl. HCl kan sifatnya asam, jadi bisa melukai lambung. Produksi asam meningkat ini bisa terjadi pada konsumsi makanan yang terlalu asam, terlalu pedas, seperti itu. Sirosis hati merupakan penyakit menaun yang mengenai seluruh organ hati. Jadi sirosis hati ini adalah hatinya menjadi keras. Harusnya konsistensi hati itu lunak, lembek, tapi sirosis ini terjadi pengerasan. Kenapa menjadi keras? Karena terbentuk jaringan ikat yang disertai dengan nodul atau bintik-bintik.
terjadi karena ada infeksi dari virus hepatitis. Dan ini kalau misal dibiarkan terus-menerus dapat menjadi kanker hati. Dan ini penderitanya merasa nyeri. Nah, ini hubungan sistem pencernaan dengan reproduksi wanita. Di mulut terjadi apa? Bisa terjadi gusi yang hiperemi. Hiperemi itu kondisinya membengkak, berongga, dan cenderung mudah berdarah karena kadar estrogen yang meningkat, menyebabkan peningkatan vaskularitas selektif dan proliferasi jaringan ikat. Ini terjadi biasanya kondisi ini pada ibu hamil, di mana kadar estrogennya meningkat, atau juga kadang pada beberapa wanita yang akan mengalami haid. Itu kadang terjadi gangguan, gusinya membengkak, mudah berdarah, dan juga di sini tidak ada peningkatan sekresi saliva. Namun beberapa wanita mengeluhkan kelebihan salivanya atau kelenjar ludahnya ini menjadi lebih banyak, dan perasaan ini diduga akibat wanita secara tidak langsung jarang menelan saat merasa mual. Tuh, jadi ini pada wanita hamil ya, karena dia merasa mual, kemudian jarang menelan air ludahnya, sehingga air ludah seolah-olah produksinya menjadi meningkat. Kemudian pada gigi, kebutuhan kalsium dan fosfor selama ibu hamil lebih tinggi daripada yang tidak hamil. Demineralisasi gigi tidak terjadi selama hamil. Higien gigi yang buruk selama masa hamil atau pada setiap waktu, dan gingivitis dapat menimbulkan karies gigi yang dapat menyebabkan gigi menjadi hilang. Jadi kebutuhan kalsium di dalam tubuh kalau tidak dipenuhi dengan asupan nutrisi yang bagus, maka kebutuhan kalsiumnya dapat diambil dari gigi. Tubuh akan otomatis mengambil dari gigi, sehingga giginya menjadi karies, kropos, bisa menjadi ompong ibunya kalau pada kondisi yang parah. Kemudian pada nafsu makan bisa terjadi dua hal, bisa menurun, bisa terjadi muntah, atau sebaliknya, ada orang-orang beberapa yang ngebo, nafsu makannya menjadi lebih meningkat. Itu semua adalah pengaruh dari hormon. Ini untuk esofagus, lambung, dan usus halus. Intinya pada bulan semakin besar perut ibu, ya, desakan dari janin, maka kapasitas dari lambung usus itu akan semakin mengecil karena dia terdesak oleh keberadaan janin, sehingga kemampuan makan seorang ibu hamil itu cenderung akan lebih berkurang. Semakin besar perutnya, kemampuan dia untuk makan itu biasanya akan semakin berkurang karena ruangnya terdesak oleh keberadaan janin. Ini yang perlu diwaspadai, terjadinya hemoroid, ya. Hemoroid karena tadi ya ada desakan dari janin, itu ada bisa mendesak ke atas dan bisa mendesak ke bawah. Mendesak ke bawah adalah di bagian anus, dapat menyebabkan hemoroid, atau ada yang tahu bahasa umumnya hemoroid? Hemoroid? Ambeien, Bu. Ya, ambeien. Oke, bentar. Ini pada kandung empedu dan hati sebenarnya sedikit sekali gangguan yang terjadi di sini. Intinya pada wanita hamil itu kan kadar hormonnya menjadi semuanya meningkat. Hormon bentuknya cairan, dia merupakan pengirim arus listrik atau respon, sehingga respon-respon sistem pencernaan biasanya dapat mengalami gangguan selama kehamilan dan akan kembali normal setelah persalinan. Ini perasaan tidak nyaman di abdomen sampai terjadinya apendiksitis, ini agak sulit didiagnosa pada kejadian atau pada kondisi ibu hamil, karena pada dasarnya ibu hamil itu banyak perubahan yang menyebabkan tidak nyaman di perutnya, baik itu tidak nyaman di wilayah yang ditempati bayi, di rahim, atau tidak nyaman yang berhubungan dengan pencernaan, sehingga rasanya semuanya menjadi tidak nyaman. Nah, adanya apendiksitis atau usus buntu pada ibu hamil menjadi lebih sulit untuk dideteksi. Oke? Baik, materinya
sudah selesai, bisa dibaca ulang lagi untuk memperdalam atau memperkaya. Oke. Nanti atlas yang ada di post-test, tidak semuanya bisa dirujuk melalui PowerPoint, karena PowerPoint-nya lebih banyak ke arah penjelasan. Kalau gambar atlasnya bisa dicari dari sumber buku, bisa dicari dari sumber internet, silahkan. Itu adalah media yang digunakan Ibu untuk memperdalam posisi-posisinya ada di mana sih sebenarnya organ-organ pencernaan. Mau tidak mau caranya supaya mau membaca adalah dengan mengerjakan atlas. Itu lebih kepada posisi-posisinya nanti. Untuk fungsi-fungsinya seperti yang sudah dijelaskan di PowerPoint, bisa dibaca ulang lagi ya. Secara garis besarnya pengaruhnya ke kehamilan adalah seperti itu tadi yang sudah dijelaskan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup perkuliahan sore hari ini? Ngantuk? Oke, nggak apa-apa. Tetap semangat ya. Habis ini ngerjain post-testnya boleh sambil bikin kopi, boleh sambil dengerin musik, tapi nggak boleh ketiduran ya. Waktunya 1 jam, 60 menit. Jangan lupa belajar untuk mengalokasikan waktu. Tetap semangat belajarnya walaupun kita online. Insya Allah dengan niat yang baik, diniatkan bersama ilmunya supaya bermanfaat. Gitu ya. Baik, Ibu. Oke, nanti ya, nanti untuk jadwal selanjutnya dan lain-lain mungkin saya koordinasikan dengan PJMK aja ya. Soalnya habis ini udah launching post testnya supaya waktunya nggak habis. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu tutup sampai di sini perkuliahannya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa melalui Google Classroom. Nanti Ibu akan menjawab melalui Google Classroom. Bisa diakhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.